马比多，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。Di ayat mana itu? Lalu. Berani. Saya pukul gini, Pak, udah KO. Anginnya ke sini. Anginnya sampai ke sini. Wah, gede banget katanya. Jadi kalau kadang saya mikir gini, teman-teman sahabat Kristus, kalau dia penginjilan, lo tahu terima Yesus gak? Udah bisa dong. Alright guys, welcome back to Chapter David Channel. Gue seperti biasa, jadikanlah segala bangsa muridku. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu ya Allah guys ya. Tidak ada satu orang pun di bawah kolong langit yang selamat tanpa melalui dia. Untuk itu marilah kita sama-sama kita sebutkan pasportnya. Kita kesaksian lagi ya guys ya. Hari ini aku ditemani seorang tokoh aksi ya. Itu jago banget silatnya guys. Di sini di channel ini kita akan diajari gimana caranya defend dari kekerasan atau sebuah ancaman, dan juga perubahan hidupnya dari kesaksian hidupnya yang tadinya udah berhenti, udah nggak mau lagi, tapi dia kembali lagi di umur yang segini ya. Nanti kejelasan umur berapa, tapi yang saya ambil di sini adalah di masa-masa mudanya terus berapi-api untuk aktif gitu, nggak pasif. Jadi untuk berguna kepada semua orang, dan dia juga seorang penginjil guys. Jadi tonton video ini sampai habis, pastinya akan memberkati, menjadi berkat bagi kita semua. Oke guys, nggak usah lama-lama, langsung saja kita sebutkan saja siapakah dia. Kita perkenalkan dengan Bapak Ricky Hosada. Woi, Bapak Ricky Hosada. Nama saya sekarang dalam pelayanan Abraham Ricky Hosada. Waduh, serem banget. Bapak Abraham. Yang punya banyak anak. Anak rohani banyak. Iya. Apa kabar Bapak? Baik, puji Tuhan luar biasa. Yesus sangat luar biasa, penuh dengan anugerah dalam kehidupan kita. Semangat banget. Makanya saya bisa jadi seperti ini karena anugerah Tuhan. Tanpa anugerah Tuhan Yesus, saya tidak bisa jadi begini. Iya. Ngomong umurnya berapa nih Pak? Usia saya 59. Saya lahir tahun 1963. Januari tanggal 15. Oke. Ini Bapak ini sangat ini ya. Channelnya juga ada tentang Nama channelnya boleh. Nama channel saya Abraham Ricky Hosada Channel. Saya lebih banyak tentang film-film action. Iya. Dari tahun apa ya? Itu dari kecil Pak emang udah biasa aksi dia apa sih yang menimbulkan untuk menjadi aktor aksi gitu Pak? Oh iya. Pengalaman saya menyakitkan. Saya lahir di kota Palopo. Ketika usia 2 tahun, itu tahun 1965 ya, terjadi pengganyangan, perusakan rumah-rumah orang Tionghoa. Karena itu sangat rasialis dan juga sekolah-sekolah Tionghoa dijarah. Ketika itu saya masih usia 2 tahun. Toko ayah saya kecil, toko jual-jual bahan bangunan 3 kali 20. Jadi rumah dirusakin, orang teriak-teriak masuk menjara. Saya ketakutan, saya sembunyi di bawah meja. Jadi orang menjara rumah, teriak-teriak ya, rasialis sekali. Oleh karena itu saya sangat trauma. Maka setelah kejadian itu sekolah dicara, dihancurin semua sekolah Tionghoa. Maka ayah saya tidak mengizinkan lagi kakak-kakak saya untuk sekolah di sekolah negeri. Setelah mulai tenang di kota Palopo itu, Sulawesi Selatan. Orang-orang yang dijarah mereka sekolah di negeri, tapi ayah saya trauma. Dia tidak izinkan anaknya sekolah, guru-guru dipanggil ke rumah untuk memberi pelajaran sekolah, homeschooling. Kakak-kakak saya semua homeschooling, guru-guru yang pernah ngajar diajak layaknya seperti sekolah. Jadi situ saya sangat tertekan. Setiap keluar orang teriak, wah itu orang buta huruf nggak sekolah. Jadi saya terpukul. Dibully. Dibully. Ketika itu saya melihat kakak saya belajar sekolah. Setelah saya mulai usia 6-7 tahun, saya juga ikut belajar juga di rumah. Jadi setiap ada pelajaran guru mengajar, pintu ditutup. Kenapa? Ketika waktu itu kalau ketahuan orang belajar bahasa Mandarin
akan ditangkap. Waduh, rasis. Rasis benar. Ya kayak Indonesia nggak boleh rasis. Oke. Ya, Oh, siap. kita NKRI sekarang. Oke. Jadi teman-teman ya, sahabat Kristus dimanapun kalian berada, setiap orang punya pergumulan sangat luar biasa dari masa-masa kecilnya, dan kita mau tanya nih, dia bisa mental yang tertekan dan bisa menjadi bangkit gitu ya. Itu rahasianya apa? Kita langsung tanyakan aja. Untuk rahasianya itu apa sih Pak? Ya, setelah itu dibully, saya tetap belajar, saya sekolah, saya belajar di sekolah. Malah saya lebih rajin belajar sejarah semua. Saya belajar. Malah saya belajar bahasa Mandarin. Oke. Jadi lanjut. Itu, ya sekarang baru saya tahu semua kejadian ada manfaat buat kita. Kalau Tuhan sudah memilih kita, Tuhan akan persiapkan. Jadi memang dulu saya agak kecewa sama orang tua saya, kenapa saya tidak sekolah. Ya, di luar ada teman-teman saya pada sekolah. Waduh, saya malunya luar biasa. Waduh, saya juga lebih malu. Tadi kan tahu sendiri pendidikan saya terakhir. Setelah itu, mulai kecil saya kepingin belajar bela diri. Tapi di sana kota kecil di kota Palopo dari Makassar kurang lebih 400 kilometer. Akhirnya saya bertemu dengan seorang guru usia 13-14 bernama Sugeng. Dia suka belanja di toko bangunan ayah saya, dia punya bengkel. Ya. Dan saya diajak untuk belajar kungfu Shaolin. Wih. Dan memang ketika kecil usia 7-8 tahun saya suka nonton film-film Jackie Chan. bukan, Jackie Chan belum ada. Itu film Shaw Brothers. Saya hobi olahraga, ya. Saya jalan, jadi saya banyak mengalami penderitaan. Kalau saya mau mencapai sesuatu tidak mudah. Saya tidak bisa berenang. Saya ikut teman saya berenang. Saya kepingin punya tubuh yang bagus. Saya berenang. Teman saya berenang, saya tidak bisa berenang. Saya loncat, tenggelam. Ya, jadi banyak pengalaman. Ya, akhirnya saya bisa. Saya tenggelam, ditolong teman saya, diangkat. Saya belajar sampai saya bisa. Akhirnya saya bisa berenang bisa 2-3 jam. Jadi waktu kita punya cita-cita, kita berjuang, kita pasti bisa mencapai sesuatu. Berjuang guys. Amin. Iya, amin. Jadi tidak ada yang bisa membatasi kita sebagai manusia ciptaan Tuhan kalau kita punya kemauan. Yes. Setelah saya belajar berenang, saya latihan kungfu, dan badan saya latih, saya lihat di cermin, saya kok bisa kayak mereka. Itu kota kecil. Saya cita-cita ingin menjadi bintang film dari Palopo. Dari kota yang sangat kecil. Iya. Ya bukan gimana ke Jakarta. Akhirnya tapi anugerah Tuhan datang kepada saya tidak ngerti kenapa saya bisa percaya Yesus. Ternyata Tuhan yang memilih saya. Seperti Yohanes 15 ayat 16. Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang telah memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, supaya apa kamu minta kepada Bapa dalam namaku, dalam nama Yesus akan diberikan kepadamu. Terus terang, waktu saya percaya Yesus usia 15 tahun, saya masih hidup dalam dunia gelap. Keluarga saya semua tidak yang percaya Yesus. Ayah saya juga tidak percaya karena trauma. Waktu perang Tiongkok dulu, dia trauma. Dia katakan, itu orang bule siksa orang semua, suruh percaya Yesus Tuhan orang bule. Waduh, itu masalah batu sandungan. Ya, orang bule memang banyak, ya, tapi tidak semua. Ya, kebanyakan orang bule kan masuk ke Tiongkok menjajah, ya, ada perang candu, ya, kasih candu orang China. Jadi mereka trauma, untuk diobati perlu tangan Tuhan yang menjamah. Jadi kami didoktrin semua, jangan percaya itu Tuhan orang bule. Waduh, saya kena dibodohin selama ini, kena bodoh. Tuhan orang bule, ya saya anggap dia orang biasa. Yesus, saya tahu, saya ke gereja tapi nggak terlalu percaya. Saya kok bisa datang? Tuhan yang memilih, ya, Tuhan yang memilih saya. Tapi saya tidak percaya, masih hidup. Ya, kedukun lah, paranormal, feng shui, mabok, minum, ya, VCD porno, buku porno semua. Ya, tapi saya latihan terus. Waduh, tangannya gede banget. Kok bisa gede gini tangannya? Saya latihan. Boleh, latihan kungfu. Udah berapa orang yang mati sama Bapak? Udah mati dong. Masuk pertandingan Desember tanggal 30, saya masih ingat, di Lokasari. Akhirnya waktu saya turunkan berat badan ke 75, saya mau masuk di kelas 75. Ternyata yang 75 tidak ada, yang ada 83, 85 kilo. Setelah saya turunkan, terus guru saya, siap enggak, berani enggak? Saya ditantang berani. Ya, namanya saya memang pemberani.
nama saya aja hero. Kalau bahasa Mandarin Xiong itu hero. Jadi saya tidak takut apapun, ya. Jadi akhirnya saya katakan pada guru saya siap, akhirnya bertanding lah. Terus ketika bertanding, lawan saya gede-gede, wah siap juga, 85, 83, saya fight, saya berani. Saya berdoa dulu di kamar mandi, saya berdoa karena di sana pakai ilmu. Istri guru saya lihat waktu orang bertanding, ada api keluar, ada kilat semua, mereka pakai ilmu. Saya Ini berdoa, benar ya? benar, saya benar fighting. Saya berdoa, saya tidak percaya ilmu apapun, saya hanya percaya Yesus Kristus memberi kekuatan kepada saya. Walaupun saya belum lahir baru, waktu itu saya belum lahir baru, tahun 90. Akhirnya saya berdoa, Tuhan Yesus, saya berantem itu kayak macan orang bilang. Oke, Gak ada takutnya dihantam. Memang sebelum belum bertanding, saya minta teman-teman saya di bela diri pukulin saya. Saya belajar cara Thailand. Jadi orang digebukin, kita cuma nangkis, dipukul, kita nangkis, dia terbiasa dipukul. Kalau bertanding berarti apa yang terjadi? Nggak terasa, dipukul. Jadi waktu kita ketemu musuh, dia dihantam, ya mungkin kena kepala kan pakai sarung tinju. Biasa aja, langsung saya sikat, ada KO, saya benturin kaki saya. Setelah selesai, saya menang 3 lawan saya, 85, 83, 82 kilo. Ada yang KO, ada yang patah rusuk. Kaki saya pun selesai, tidak bisa jalan. Kenapa? Kaki bentur kaki. Saya hampir 2 minggu saya tidak bisa jalan. Jalannya susah, diperban semua. Kakinya Ya, gede bentuk banget semua. guys. Ya. Dan juga saya dapat juara utama dan juga juara terbaik karena saya ikuti aturan. Saya memang suka ikut aturan. Saya tidak suka melanggar. Ya. Oke. Apa yang diarahkan oleh juri, saya ikutin semua. Ya, saya mukul, saya kira tidak boleh hantam tenggorokan, tidak boleh. Ya saya tidak mau hantam, tapi saya diincar, tapi Tuhan masih lindungi. Jadi menang. Curang, ya. Tidak boleh kita hantam tenggorokan. Ya ada syarat, saya tidak mau. Kalau hantam tenggorokan bisa mati, saya tidak mau. Oke. Nah, Pak Abraham ini kan sekarang sudah diambil Tuhan untuk sebagai pelayan Iya. penginjilan ya. Jadi kalau kadang saya mikir gini teman-teman sahabat Kristus, kalau dia penginjilan, wah tahu terima Yesus gak? Udah bisa dong. Kira Tidak bisa. Malah kita banyak penderitaan waktu kita ikut Yesus. Misalnya orang di jalan orang mau nantang kita. Saya berapa kali mau ditantang orang mau berantem. Misalnya yang kalau saya pukul mungkin 2 pukulan udah KO, tapi dia nantang saya. Saya nggak kepingin pukul, nggak bisa tahan. Saya nggak pukul dia, berarti saya menang. Kalau saya pukul dia, saya kalah, betul? Iya. Saya nggak bisa kuasai diri. Jadi saya cuma kesel, saya tahan aja, nggak jadi mukul. Berarti saya menang. Saya marah. Kan kita bisa marah kalau orang mau lawan. Tapi saya, itu tidak mudah. Ya. Kalau kita udah kuasai bela diri, terus ada yang mau nentang, kita harus nahan dong. Kalau saya pukul, saya mukul gini, Pak, udah KO. anginnya ke sini. Anginnya sampai ke sini. Wah gede banget katanya. Waduh, KO kan? aja Pak. Oh gede banget tangannya nggak berasa tuh. Oh, gede banget. Umurnya padahal hampir 60 ya Pak ya. Waduh, MMA ini. Kenapa nggak masuk MMA Oh, udah. aja Pak? Kalau dulu bisa ikut waktu belum bertobat, sekarang enggak. Masih bisa Pak, badannya gede. Masih bisa. Ya, Oke, setelah lanjut. saya mau bunuh diri, dibawa ke psikiater, nggak sembuh, dibawa ke dukun, dibawa ke Singapura, nggak sembuh. Tiap hari maunya bunuh diri karena hidup penuh dosa. Dosa melahirkan maut. Ya, upah dosa maut, Tuhan katakan semua manusia telah berbuat dosa maka kehilangan kemuliaan Tuhan. Upah dosa maut, jadi maut terus mengincar. Dia mau cabut nyawa saya supaya saya bunuh diri, saya pasti masuk neraka. Tapi Tuhan punya anugerah besar daripada dosa saya, kasih karunia besar. Tuhan terus menarik saya. Saya dibawa pulang ke Makassar. Di Makassar saya tambah hidup dalam tambah stres. Sebelum itu saya bertemu Seventong, saya didoakan, teman bawa Seventong, pendeta terkenal di Jakarta, didoakan. Seventong katakan, kamu bertobat, tinggalkan semua dunia gelap. Tapi hati saya masih kepingin di film, karena kalau di film saya kan menikmati dunia, perempuan banyak, ya, cewek-cewek cantik banyak, ya. Tapi saya kepingin mau bertobat, tapi masih tarik-tarikan. Hidup saya tetap di dunia malam. Karena firman tidak ada, saya tidak baca firman. Biarpun percaya Yesus, tiap hari Yesus, kalau tidak baca firman, ya
setan bohongin. Akhirnya keluarga saya bawa ke dukun paling hebat untuk sembuhkan, nggak bisa. Kemudian dibawa oleh dukun paling hebat, jam 12 malam ditutupi kepala pakai kain hitam, dinaikin pakai ayam, katanya bisa sembuh. Kaki ayam dinaikin di kepala saya Biar sembuh. supaya sembuh. Bayangkan kalau orang memang dalam gelap dibodohin semua. Saya dulu dibodohin setan. Masa ayam bisa sembuhkan kita? Ayam hitam naikin kepala. Kan ternyata kita pakai dukun dibohongin semua kan ya? Binatang lebih tinggi. Binatang mau dibodohin. Makanya kalau orang jauh dari Tuhan dibodohin, tidak ada hikmat Tuhan. Saya mau aja ikut supaya sembuh. Padahal gampang. Sudah ada di depan mata Yesus Kristus. Cuma saya masih ragu. Sudah kenal tapi belum percaya sungguh-sungguh. Dinaikin ayam, ya berak lah ayam. Itu saya mau ngomong tapi saya nggak enak. Ya betul. Ya, saya mau ngomong Tidak gitu terbuka. tadi. Ya kalau orang ke dukun tuh bodoh semua. Ya kan? Ke paranormal dibodohin, ya ke perdukunan, ya duit malah dikeluarin. Malah saya ke dukun keluar duit. Ini banyak teman-teman yang main dukun, jangan main dukun dibohongin. Jadi sahabat Kristus percaya kepada Tuhan, minta sama Tuhan, bilur-bilurnya pasti sembuh. Nggak sembuh. Akhirnya kakak saya, adik saya, dia ya dunia malam juga, ya dia punya suhu banyak. Dia bawa ke dukun paling hebat lagi. Dia ke rumah kami, katanya itu nabi paling hebat. Nabi pendukun. Ya, Jadi nabi setara nabi. setara nabi kalau dukun itu ngomong. Jadi kalau kita percaya Yesus, santet nggak bisa kena kita. Amin. Amin. Kita harus buang semua juga yang kita percaya, semua kita lepaskan. Ya, dukun selama ini bohongi saya. Ayam di atas kepala. Ayam di atas kepala, saya ditaruh nggak sembuh. Karena hanya Yesus yang bisa sembuhkan. Amin. Jadi sahabat Kristus dimanapun kalian berada, jangan lihat karena umur segini kita harus pasif ya, diam. Justru di umur segini kita malah makin semangat, energi. Dan ini suatu terobosan baru sih buat anak-anak muda sekarang. Jangan mau kalah sama bapak ya. Dari tadi saya pukul-pukulin, tapi sampai sekarang kuat tuh. Jadi gini ya Pak ya, kalau tadi Bapak bilang bisa bahasa Mandarin ya? Bisa. Oke, jangkoi. Jadi ditranslate ke bahasa Mandarin Tuhan Yesus baik apa? Oh, Chu Yesu hao. Yeah, Chu Hei Shu Hao. 神爱世人 Saatnya kita， 神之将他的 katakan 圣，这样子，神爱世人，神之将他的圣子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。Di ayat mana itu? Halo. Ibrani. Itu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ayat Yohanes 3:16. Saya bersyukur karena tadi saya katakan di awal. Pertama saya marah sama ayah saya nggak sekolah, cuma homeschooling. Jadi saya cuma sekolah rumah, jadi dibully luar biasa. Tapi saya bertobat, saya bisa duduk dengan orang yang doktor, profesor, saya bisa dialog, tidak jadi masalah. Karena ada hikmat Tuhan, waktu kita percaya Tuhan, dalam firman ada hikmat. Yesus berkata di Kolose 2 ayat 3 katakan, di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Kenapa dikatakan hikmat di firman Yesus? Karena Tuhan yang memberikan hikmat lebih daripada yang di dunia ini. Kalau di dunia siapa aja bisa belajar. Kalau Tuhan yang berikan, makanya kita jangan minder. Kalau kita tidak punya sekolah tinggi, tapi alangkah baiknya kalau setiap orang bisa mencapai sekolah yang bagus, bisa doktor, bisa profesor. Tapi kalau tidak, jangan minder. Karena kita masih punya Tuhan yang mampukan. Saya sudah sekolah. Oke Pak, kita lanjut. Tadi kita cara-cara untuk kita dalam situasi ancaman boleh kita praktekin Boleh, di sini ya? boleh. Ya. Ambil kameranya deh, ambil kameranya. Jadi guys, ini Dirampas. teknik mumpung Ya. aksi ya, kita belajar ya. Jangan dilawan, dipukul, jatuhin diri supaya tenaganya dipinjam. Oke. Tidak, Saya ambil tarik ini. diambil. Dia kan jatuhin ini berat kan ya? Dia jatuhin. Tapi tetap pegang. Wah, Jangan luar belajar. biasa. Jadi tekniknya keren-keren. Oke lah. Oke Pak, terima kasih banyak. Baik. Kita tutup aja ya. Ya. Jadi Tadi kan tanya, David tanya tadi kembali ke film ya. Ya. Saya kembali ke film ketika saya ikut di acara di Parvi tahun 2019 ada ulang tahun, jiwa seni muncul kembali. Oke, sebagai akhir video ini boleh dong kasih pesan-pesan buat sahabat Kristus di luar sana di umur segini masih energi, masih mau berkarya lewat film-film action yang saya pernah lihat di YouTube, kasih pesan dong boleh sedikit aja.
sebagai penutup. Kita sebagai manusia, Tuhan sudah memberikan sebagai kesehatan pada hidup kita, anugerah Tuhan. Karena kita lihat Kaleb usia 80 masih bisa berperang. Ya. Musa, semua nabi-nabi yang zaman dulu mereka sehat karena mereka menjaga soal makan juga, mereka waktu itu udara juga bagus. Jadi sekarang kita perlu tetap berolahraga yang disiplin dan juga makan yang sehat. Itu nomor satu. Oh. Tidur yang cukup. Siap. Oke guys. Coba saya perlihatkan bela diri saya masih ada dikit, kan minta ya dia. Wah, ragam bela diri. Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Nah guys, kita sekian dulu, kita ketemukan lagi aktor-aktor yang lebih keren, sahabat. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan di channel ini, jadi berkat bagi semuanya. Jangan lupa share dan juga like, subscribe YouTube-nya Pak Abraham, tadi udah saya kasih tahu. Oke, sama-sama. Saatnya kita katakan Tuhan Yesus. Ya, saatnya kita katakan Tuhan Yesus baik. Baik. Oke, Tuhan Yesus sangat baik.